Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, gimana liburan Idul Fitrinya? Udah pada masuk kerja belum? Kalau Mimin masih luntang-lantung nyari orderan. Sebelum lanjut, Mimin mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini Mimin Sukimin mau reupload sebuah film yang sangat fenomenal, sebuah karya dari sang maestro Sisworo Gautama Putra. Film yang dirilis tahun 1981 berjudul Jaka Sembung Sang Penakluk, dibintangi oleh sang legenda aktor laga Berry Prima, menceritakan perjuangan rakyat Indramayu mengusir penjajah Belanda, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Parmin atau lebih dikenal dengan nama Jaka Sembung. Gimana keseruan filmnya? Langsung aja kita silaturahmiin filmnya mas bro. Film berlatar zaman penjajahan Belanda di sebuah daerah bernama Indramayu. Terlihat para tawanan yang akan diberangkatkan untuk mengikuti kerja paksa. Sebagian dari mereka adalah pejuang yang memberontak pada pemerintahan Hindia Belanda. Tak berapa lama muncullah tokoh antagonis di film ini, seorang kapten Belanda bernama Van Schram. Ini dia bentukannya mas bro. Mana itu tawanan dari kandang haur yang memberontak nih, ha? Dia ada di sebelah kiri barisan. Siap untuk diperiksa. Ini dia komandan. Pria muda ganteng ini bernama Parmin, tapi lebih dikenal dengan nama Jaka Sembung, seorang pemimpin pejuang dari kandang haur Indramayu, orang yang ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda karena sering menebar teror bagi mereka. Siapa nama kue anak muda? Jawab pertanyaanku, bangsat! Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Bangsamu menyebutku pemberontak. Puas! Kurang ajar! Ha! Sedangkan gadis cantik ini bernama Maria, anak perempuan Kapten Van Schram. Sebenarnya dia tidak pernah setuju dengan segala kelakuan dan sikap ayahnya terhadap orang-orang pribumi yang dinilainya terlalu kasar dan kejam. Tapi si Kapten selalu beralibi kalau yang mereka tangkap adalah para penjahat, perampok dan pembunuh yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian para tawanan pun diberangkatkan menuju lokasi kerja paksa. Saat semua tawanan sedang sibuk bekerja, tiba-tiba seorang pria tua nekat minum tanpa sepengetahuan penjaga. Alhasil si pria tua pun dihajar hingga tersungkur. Jangan tadi dia! Kerja! Tangkap bajingan-bajingan itu! Lari! Melihat situasi sudah tidak terkendali, sebagian tawanan berhasil melarikan diri termasuk Jaka Sembung. Mendapat laporan kalau Jaka Sembung berhasil melarikan diri membuat Kapten Van Schram ngamuk. Dia ngoceh, ngomel-ngomel nggak karuan. Hingga akhirnya salah seorang anak buahnya menyarankan untuk mencari jago-jago bayaran dari tanah Jawa untuk menangkap Jaka Sembung. Di negeri ini ada banyak jawara-jawara. Kita kumpulkan mereka untuk menangkap si Jaka Sembung. Caranya? Kita membuat sayembara. Dat is een goed idee, Van Allen. Singkat cerita, company langsung membuat sayembara. Bagi siapa saja yang mampu menangkap Jaka Sembung akan mendapat hadiah 100 gulden emas. Tentu saja hadiah sebesar itu membuat seorang jawara bernama Kobar berminat mengikutinya. Tanpa buang waktu, jawara botak itu langsung menuju ke markas company. Petugas penjaga dan centeng-centengnya Kapten Van Schram yang menghadangnya dibuat kewalahan menghadapi kesaktian si Kobar yang ternyata kebal senjata tajam dan juga senjata api mas bro. Mendengar ada keributan, Kapten Van Schram segera keluar. Gue mau apa ribut-ribut di sini, ha? Saya mau ikut sayembara. Asal bayarannya 3 kali 100 gulden. Kapten Van Schram setuju, tapi Kobar harus menunjukkan kehebatannya dulu. Dia harus bertarung melawan seekor banteng. Banteng apa sapi sih nih? Banteng kayaknya sih. Akhirnya Kobar berhasil menaklukkan banteng itu dengan sekali piting.
Film pun beralih ke sebuah rumah. Terlihat Jaka Sembung dan pengikutnya sedang mengatur siasat untuk melawan tentara kompeni dan antek-anteknya. Gadis cantik ini bernama Surti, pengikut setia Jaka Sembung yang diam-diam juga mencintainya. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan teriakan seseorang dari balik pintu. Semuanya sembunyi ke belakang. Ayo cepat! Mana itu yang namanya Jaka Sembung? Ternyata si Kobar bersama centeng-centeng piaraan kompeni yang datang mencari Jaka Sembung. Karena yang dicari tidak ada, Kobar yang udah kelamaan ngejomblo ngelihat Surti yang bening langsung aja main gendong dan nyosor. Diam! Beberapa saat kemudian Jaka Sembung pun muncul. Tunggu! Pulanglah kalian kalau tidak ingin bernasib seperti dia. Dan beritahu tuanmu bahwa Kobar mati di tanganku. Akhirnya Kobar yang kebal senjata itu pun tewas mengenaskan. Lagi-lagi Kapten Van Scrum dibikin pusing. Jawara sewaannya tak mampu menghadapi Jaka Sembung. Sebenarnya dengan kekuatan militer yang dia miliki, mudah saja bagi Van Scrum membumi hanguskan perkampungan dan membunuh Jaka Sembung. Tapi bagi dia, menjaga nama baik Belanda di mata orang pribumi itu lebih penting. Di samping kita mempergunakan taktik dan politik, juga agar orang-orang pribumi tahu bahwa kita orang penjajah tidak suka kekerasan. Baru saja Van Scrum hendak pergi makan siang, tiba-tiba bawahannya datang membawa seorang pria tua yang wajahnya mirip-mirip dengan Datuk Maringgi. Namanya Ki Bidin, seorang dukun sakti yang konon bisa menghidupkan orang mati. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Ki Bidin akan menghidupkan seorang pendekar sakti yang dulu pernah dikalahkan oleh Ki Sapu Angin, gurunya Jaka Sembung. Apa mungkin Menevan Holland? Sedangkan Kobar yang hebat pun kalah. Apalagi mayat. Maaf Menir, Ki Hitam memang mayat. Dia memiliki ilmu rawe rontek. Bagian tubuhnya terputus, bisa hidup kembali bila menyentuh tanah. Omong kosong. Tapi si Menir yang jenggotnya kayak rambut jagung ini malah berteriak tidak percaya dan menuduh kalau Ki Bidin hanya seorang penipu yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan uang dengan mudah. Kesal dengan bacotan Menir rambut jagung itu, Ki Bidin mulai menunjukkan kesaktiannya. Help me! Help me! Help! Turunkan dia. Malam harinya Ki Bidin ditemani beberapa kompeni mulai melakukan ritual membangkitkan Ki Hitam dari kematian. Tiba-tiba sebuah petasan jangwe keluar dari tangannya dan meluncur ke dalam gua. Tak berapa lama muncul sebuah peti yang kemungkinan berisi jasadnya Ki Hitam. Setelah Ki Bidin membacakan mantra, jasad tanpa kepala itu bangkit. Ki Bidin meminta untuk menunjukkan di mana potongan kepalanya berada. Sekarang carilah kepala, aku ikuti langkahmu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Terlihat sebuah kepala tergantung di atas pohon randu yang udah kering. Bangunlah kau, Ki Hitam. Ki Bidin sobatku, aku tahu kau sengaja menghidupkan aku untuk membantu majikanmu orang-orang gila itu. Akhirnya Ki Bidin berhasil menghidupkan kembali Ki Hitam, musuh bebuyutannya Ki Sapu Angin. Setelah mendapat kekuatan baru, kompeni kembali berulah. Mereka mengumpulkan semua penduduk, tidak peduli tua muda, pria wanita, lansia maupun anak-anak, semua dipaksa berkumpul. Siapa yang berani melawan pasti akan dihajar bahkan dibunuh.
Setelah semua penduduk dikumpulkan, si Menir rambut jagung mulai mengancam, meminta mereka untuk memberitahu di mana keberadaan Jaka Sembung, si pemberontak itu. Kalian semua mesti kasih tahu di mana itu si Jaka Sembung bersembunyi. Tidak! Jaka Sembung bukan penjahat. Dia pembela keadilan dan kebenaran. Tutup mulut kamu! Kesal karena tidak ada yang mau buka mulut, akhirnya si Menir rambut jagung mulai bermain licik. Dia menyeret seorang anak kecil dan mengancam akan menembaknya jika dalam 3 hitungan mereka tidak memberitahu di mana Jaka Sembung berada. 1, 2, 3. Tiba-tiba saja Jaka Sembung muncul. Dia lebih baik menyerah daripada melihat seorang bocah mati karena dirinya. Tapi niatnya justru dicegah oleh para penduduk untuk terus melawan. Jangan menyerah pendekar. Biar anakku menjadi korban. Teruskan perjuanganmu. Jangan menyerah pendekar! Jaka Sembung yang sudah siap ditangkap, si Menir ini malah emosi. Niatnya menyerang, malah dia yang dibikin modar, mas bro. Tak berapa lama muncullah Kapten Van Scram bersama Ki Hitam dan para begundalnya. Gak pakai basa-basi, Ki Hitam langsung menyerang Jaka Sembung. Hingga akhirnya Jaka Sembung berhasil ditaklukkan oleh Ki Hitam. Langsung dan arak orang ini keliling kampung. Biar semua orang tahu hukuman apa untuk seorang perampok seperti dia. Cepat, Peter! Terus, usir semua. Jangan tengah. Setelah puas mengarak Jaka Sembung keliling kampung, kemudian mereka membawa ke markas company dan memasukkannya ke sel tahanan. Kasih masuk dalam kerangkeng. Jangan dikasih minum dan jangan dikasih makan. Forage. Malam harinya seseorang berpakaian ninja masuk ke ruang tahanan dan menghajar semua penjaga. Siapa kamu? Ternyata dia adalah Maria, anak perempuan Kapten Van Scram yang bersimpati pada perjuangan Jaka Sembung dan ingin membebaskannya. Buat apa kamu kemari? Tenanglah, aku ingin membebaskanmu. Tapi niat baik gadis itu keburu ketahuin oleh bapaknya. Maria? Je hebt het erg goed gedaan, hè? Kom hier. Kom hier, zei ik. Verdraait nog en toe. Kue akan saya siksa dulu sebelum kue digantung. Rupanya Kapten Van Scram udah kerasukan dedemit. Gak puas kalau cuma nyolok matanya, dia lanjut ngegaplokin Jaka Sembung yang sudah tidak berdaya. Ternyata diam-diam Surti pergi juga ke markas company. Tapi sial, aksinya ketahuan oleh para company dan centeng-centengnya Van Scram. Berhenti! Turun! Tangkap dia! Alhasil Surti akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke sel tahanan. Diam! Bukakan pintu! Lepaskan! Lepaskan aku! Surti. Surti. Keesokan paginya saat semua penjaga masih tertidur, Jaka Sembung berusaha melepaskan diri dari pasungan itu. Dia berhasil menghancurkan tembok yang membelenggunya, kemudian bergegas membebaskan Surti dan juga tawanan yang lain. Keluar! Semua keluar! Keluar! Ayo keluar! Keluar semua! Tapi sayang, usahanya untuk melarikan diri dipergoki oleh Kapten Van Scram dan juga Ki Hitam.
Tahu kalau Jaka Sembung sudah tidak memiliki kekuatan, dengan kesaktian yang dimilikinya, pria tua gondrong dan ubanan itu merubah wujud Jaka Sembung menjadi seekor babi. Melihat lelaki pujaannya berubah menjadi seekor babi, Surti berusaha menyusulnya. Tapi sayang, sebuah tembakan mengenai punggungnya. Tapi Surti tidak peduli, dia terus berlari menyusul Jaka Sembung. Babi itu akan mati kelaparan. Atau mati dibunuh orang-orang kampung. Jangan pukuli dia! Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia! Beruntung Jaka Sembung lolos dari amukan warga. Dia terus berlari menuju rumah gurunya. Sementara Surti yang sudah dalam kondisi terluka parah ditemukan oleh Ki Sapu Angin. Kemudian membawanya pulang untuk ditiduri. Maksudnya disuruh tiduran terus diobatin. Ya gitu maksud Mimin. Malam harinya Ki Sapu Angin berniat buang hajat. Dia dikejutkan dengan kemunculan babi di depan gubuknya. Tumbenan banget dah, ada babi di depan rumah gua. Mungkin begitu pikirnya. Tapi pada akhirnya dia tahu kalau babi yang ada di hadapannya adalah Jaka Sembung, murid satu-satunya dan kesayangannya. Mudah-mudahan atas izin Allah akan berubah wujudmu kembali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Setelah berhasil mengembalikan wujud asli Jaka Sembung, Ki Sapu Angin memberitahu kalau salah satu pengikutnya yang baru saja meninggal telah merelakan biji matanya untuk diberikan pada Jaka Sembung. Siapakah dia, Guru? Surti. Dia baru saja meninggal beberapa saat yang lalu. Dan ritual pemindahan biji mata pun dimulai. Gak perlu pakai ruang operasi, apalagi suntik bius. Cukup jampi-jampi. Akhirnya Ki Sapu Angin berhasil membuat Jaka Sembung kembali bisa melihat dengan normal. Kemudian Ki Sapu Angin menurunkan jurus pamungkasnya untuk menghadapi ilmu rawa rontek milik Ki Hitam. Bagus. Jurus pamungkas untuk melawan ilmu rawi rontek telah kau kuasai dengan sempurna, Jaka. Terima kasih, Guru. Tapi kau... Film pun beralih ke rumahnya Surti. Terlihat beberapa pengikut Jaka Sembung sedang berdiskusi dengan Maria. Mereka mengira kalau Jaka Sembung telah tewas. Tanpa disadari, di luar rumah, Ki Bidin sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Tiba-tiba saja... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melihat Jaka Sembung yang tiba-tiba muncul membuat mereka terkejut, senang, haru, dan bahagia. Hahaha. Aku tidak menduga anak seorang penjajah mau berjuang bersama-sama kami. Rupanya Ki Bidin masih setia nguping di bawah pohon rambutan. Setelah yakin kalau Jaka Sembung masih hidup, dia pun bergegas pergi untuk melaporkan semua yang dia lihat, dia dengar pada Kapten Van Skram. Keesokan harinya saat Jaka Sembung dan para pengikutnya sedang melaksanakan sholat zuhur di musola Al-Mukmin, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Ki Hitam dan Ki Bidin. Hai orang-orang murtad, untuk apa kalian datang kemari? Ternyata kau muridnya Ki Sapu Angin, musuh besarku. Setelah sambutan, kedua pendekar itu pun saling berhadapan. Beberapa kali sabetan golok Jaka Sembung berhasil menebas bagian tubuh Ki Hitam. Tapi lagi dan lagi potongan tubuh itu kembali menyatu. Sementara Ki Hitam cuma bisa cengengesan melihat lawannya kebingungan.
Hingga pada akhirnya dalam satu kesempatan Jaka Sembung berhasil menebas tubuh Ki Hitam menjadi dua. Bakar, jangan sampai menyentuh tanah. Setelah berhasil membunuh Ki Hitam, Jaka Sembung bersama para pengikutnya langsung menyerang markas kompeni Belanda. Sementara yang lain menghadapi para centeng dan prajurit kompeni, Jaka Sembung merangsek masuk mencari Kapten Van Schram, dan pada akhirnya mereka pun saling berhadapan. Kapten Belanda ini rupanya cukup membuat Jaka Sembung kewalahan. Sabetan pedangnya berhasil melukai pria ganteng itu. Tapi kemudian inilah yang terjadi, Mas Bro. Melihat ayahnya tergeletak dengan golok yang menancap di perut, Maria cuma bisa terdiam menahan kesedihan. Maafkan aku, Maria. Aku telah terpaksa membunuh ayahmu. Saking asiknya pelukan, mereka tidak menyadari kalau Kapten Van Schram ternyata masih hidup dan sudah menodongkan pistol ke arah Jaka Sembung. Nah lo, kok kayak ada adegan yang salah ya? Coba kita ulang adegannya ya, Mas Bro. Jaka, perjuanganmu. Maria. Dan film pun selesai. Demikianlah salah satu film yang sangat fenomenal dan menjadi kenangan tersendiri bagi kalian generasi 70-80-an. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film seru selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.